Suatu hari di bulan November, saya menemukan sebuah video yang cukup unik di beranda YouTube saya. Karena salah satu konten kreator kesukaan saya, Guru Gembul, diundang oleh You Ngaji TV. Yang bikin unik adalah beliau menyebutkan statement yang kurang lebih seperti ini. Tapi gini Kang, Iya. kalau memang konteksnya itu adalah agama misal ya, orang bumi datar itu nggak sah sholatnya. Hah? Kok bisa? Lah kan peta bumi datar itu berarti Mekah itu ada di sebelah utara, kita menghadapnya ke barat. Oh, Bener juga ya? berarti wajar aku Lah iya kan? Memang cukup menggelikan ya. Karena di saat orang lain membuktikan bumi bulat lewat turunnya kapal di samudra, lintasan gugusan bintang, ada juga yang mengirimkan satelit ke angkasa. Lah ini, lewat pendekatan arah kiblat, memang hal tersebut bisa membuat keraguan di mata muslim penganut bumi datar. Meskipun bumi bulat merupakan cara pandang yang paling sah dalam menentukan kiblat saat ini, namun dalam hati saya bertanya-tanya, apa benar arah kiblatnya bumi datar lebih ke utara ketimbang arah kiblatnya bumi bulat? Dan seberapa jauh sih selisih antara kiblat lewat dua perspektif tadi? So, selamat datang di Reset Iseng, mari kita bedah bersama. Kiblat bisa diartikan sebagai arah hadapnya seorang muslim dalam melaksanakan rukun Islam yang kedua, yakni sholat. Di dalam fikih Islam, menghadap kiblat merupakan salah satu dari 5 syarat sah sholat. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tentu sholatnya tidak sah. Lokasi kiblat bagi muslim adalah Ka'bah, yang berada di pusat Masjidil Haram, kota Mekah. Oleh sebab itu, ada juga yang mendefinisikan kiblat sebagai arah yang memiliki jarak terdekat menuju ke Ka'bah. Untuk menentukan arah kiblat bisa dibilang mudah-mudah susah sih. Karena bagi yang berada di Masjidil Haram, Ka'bah bisa terlihat jelas. Sehingga kita tidak perlu lagi ragu kemana arah kiblatnya. Untuk yang berada di Mekah, bukan jadi keraguan pula jika berada di bangunan yang tinggi di sana. Namun persoalan muncul jika pengamat berada di wilayah yang sangat jauh dari Ka'bah, apalagi seperti di Indonesia. Ada beberapa cara dalam menentukan arah kiblat. Salah satunya dengan menggunakan kompas. Tentu kompas dijadikan alat penentu arah mata angin setelah ditemukannya magnet yang dapat berinteraksi langsung dengan kemagnetan bumi. Meskipun kompas efektif dalam menentukan arah kutub utara, namun kita belum dapat menentukan arah kiblat sebelum kita mengetahui di mana posisi kita dan di mana posisi kiblat berada. Tambah lagi masalah setelah dua teori bentuk bumi ini saling menyerang, yakni penganut bumi datar dan penganut bumi bulat. Kedua kubu ini seringkali menjadi keributan warganet dan real life. Bahkan yang seagama pun bisa kecipratan perselisihan karena didasari oleh perbedaan pandangan dalam menafsirkan kitab suci. Jadi, untuk menyelesaikan pertengkaran ini, mari kita bongkar sedikit benang kusutnya secara matematis supaya kita bisa paham apa perbedaannya. Ya kan kalau lihat bumi datar itu di mana kutub utara di tengah itu kan. Oh iya benar. Agak nyerong lebih ke utara itu sebenarnya. Nah, tapi intinya kalau misalkan Oke, sekarang mari kita bahas seperti apa konsep bumi datar. Teori bumi datar menyebutkan bahwa bentuk bumi seperti sebuah piringan datar, yang dimana kutub utara sebagai pusatnya. Pada teori ini biasanya bisa digambarkan pada sebuah peta seperti ini. Peta ini kadang disebut juga azimuthal equidistant projection, atau dalam bahasa Indonesianya proyeksi azimut jarak sama. Yang dimana peta ini menunjukkan jarak terdekat antar lintang memiliki jarak yang sama. Peta ini menggambarkan peta dunia yang berpusat di kutub utara yang memiliki lintang plus 90 derajat. Sedangkan di tepi lingkaran bumi datar merupakan kutub selatan yang berada di lintang minus 90 derajat. Dalam menentukan posisi bumi datar, membutuhkan informasi posisi lintang dan bujur bumi. Posisi lintang akan mempengaruhi jarak dari kutub utara menuju posisi yang dituju. Semakin besar nilai lintang, maka semakin dekat dengan kutub utara. Tapi, jika semakin kecil nilai lintang, maka semakin jauh dengan kutub utara. Sehingga, kita dapat hubungan besar lintang dengan jarak ke kutub utara adalah 90 derajat dikurangi dengan posisi lintang bumi.
Sedangkan bujur bumi hanya sudut putar terhadap Greenwich di Inggris sebagai pusat jam internasional saat ini. Tidak mempengaruhi besarnya jarak terhadap pusat permukaan bumi dengan posisinya. Lalu, apakah informasi bujur bumi ini tak ada gunanya? Tentu saja ada. Jika posisi lintang dan bujur bumi datar diproyeksikan ke dalam koordinat kartesian 2 dimensi, dengan Greenwich terletak pada koordinat X sama dengan 0 dan Y negatif, akan berlaku hubungan antara besar lintang dan bujur terhadap setiap sumbunya adalah seperti ini. Berdasarkan konversi tersebut, maka besar bujur akan mempengaruhi jarak sumbu X dan sumbu Y ke pusat permukaan bumi. Untuk mendapatkan arah kiblat, mari kita anggap U sebagai posisi kutub utara, P merupakan posisi pengamat, dan Q adalah posisi kiblat. Masing-masing titik memiliki informasi posisi sumbu X dan Y pada koordinat kartesian seperti ini. Dari informasi posisi tersebut, kita akan mendapatkan panjang vektor antara kutub utara, posisi pengamat, dan posisi kiblat. Sudut di titik U merupakan selisih antara bujur posisi pengamat dengan kiblat. Sedangkan sudut di titik P merupakan sudut kiblatnya. Untuk mendapatkan arah kiblat di titik P ini, kita hanya perlu menggabungkan semua informasi panjang vektor ini ke dalam aturan kosinus ataupun sinus. Maka kita bisa dapatkan sudut kiblatnya menggunakan dua solusi ini. Mungkin terkesan terlalu panjang ya. Mari jika kita coba menggunakan kotangen, yang merupakan perbandingan antara cos dan sin. Sehingga kita dapat persamaan yang lebih sederhana dari kedua persamaan sebelumnya. Namun perlu diketahui juga bahwa arah kompas ketika di Indonesia berlawanan dengan arah sudut P. Maka arah kiblat menurut kompas adalah sepanjang ini. Persamaan ini nantinya akan kita gunakan untuk mengetahui arah kiblat menurut perspektif bumi datar. Sudah menjadi ijma di kalangan semua ulama bahwa bumi itu bulat. Kenapa harus seperti itu? Karena sholatnya itu kiblatnya tuh sudah dihitung juga. Ya. Oh ngaruh ya kalau misalkan jadi datar jadi perhitungannya jadi berubah Dia, ya. dia berubah. Semua Kayak perhitungan misalkan astronomi. di peta. Setelah kita mengkaji arah bumi datar secara matematis, mari kita masuk ke dalam pembahasan bumi bulat yang dimana bumi dianggap berbentuk bola sempurna. Dalam menentukan arah kiblatnya, tentu menggunakan rumusan atau persamaan yang sangat berbeda dengan bumi datar. Karena di dalam teori bumi datar, kita dapat menggunakan trigonometri yang lebih sederhana, sedangkan di dalam teori bumi bulat, menggunakan trigonometri khusus yang disebut dengan trigonometri bola atau segitiga bola. Sebagai perbandingan, aturan kosinus dan sinus pada bidang datar ya seperti ini. Namun coba kita bandingkan dengan aturan kosinus dan sinus bola. Bisa terlihat perbedaannya kan? Selain itu, besarnya penjumlahan sudut segitiga datar adalah 180 derajat. Sedangkan pada segitiga bola bisa lebih dari 180 derajat. Lalu, bagaimana cara mencari arah kiblat pada trigonometri bola? Informasi yang dibutuhkan hampir sama. Kita butuh informasi posisi pengamat dan posisi kiblat berdasarkan lintang dan bujurnya. Kita anggap juga titik U, P, dan Q sebagai posisi kutub utara, pengamat, dan kiblat. Sedangkan sisi hadap setiap titik kita bisa namakan U kecil, P kecil, dan Q kecil. Sudut U merupakan selisih bujur antara titik P dan Q yang berada di utara bumi. Sedangkan besar P kecil dan Q kecil merupakan nilai 90 derajat dikurangi lintang titik Q dan P. Karena kita ingin mencari sudut kiblat, dicarilah sudut di titik P yang merupakan sudut antara kutub utara dengan kiblat. Dari informasi posisi tersebut, kita dapat menggunakan dua persamaan aturan kosinus ini. Selanjutnya kita substitusikan kedua persamaan ini beserta dengan aturan sinus segitiga bolanya, sehingga akan mendapatkan persamaan yang memenuhi aturan kotangen. Dari aturan kotangen ini, mari kita substitusikan informasi lintang dan bujur posisi pengamat dan kiblat serta identitas trigonometri. Maka, besar sudut pengamat antara kutub utara dengan kiblat adalah seperti ini. Lagi-lagi, dikarenakan arah kompas ketika di Indonesia berlawanan dengan arah sudut P,
Menjadikan persamaan umum kiblat menurut perspektif bumi bulat adalah seperti ini. Baik, kita telah membahas persamaan apa saja yang digunakan untuk menentukan arah kiblat, baik menurut perspektif bumi datar dan bumi bulat. Sekarang mari kita cek arah kiblat di Indonesia menggunakan dua persamaan ini untuk menjawab dua pertanyaan sebelumnya. Untuk itu, saya gunakan informasi posisi Ka'bah serta posisi pengamat di setiap ibu kota provinsi se-Indonesia sebagai sampel. Selanjutnya, informasi tersebut diinput ke dalam kedua persamaan tadi. Dan kita akan mendapatkan semua informasi arah kiblat menurut kedua perspektif ini. Dari hasil yang didapatkan, bisa dilihat bahwa semua sudut arah kiblat bumi datar lebih tinggi daripada sudut arah kiblat bumi bulat. Untuk memperjelas lagi, saya tampilkan grafik seperti ini. Ternyata, dari semua ibu kota provinsi, tidak ada satupun arah kiblat bumi datar yang kurang dari arah kiblat bumi bulat. Jadi, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa arah kiblat bumi datar condong lebih ke utara dibandingkan dengan arah kiblat bumi bulat. Jika kita cek selisihnya, ibu kota provinsi yang memiliki selisih terkecil terdapat di kota Banda Aceh dengan selisih arah kiblat sebesar 16,73 derajat. Sedangkan ibu kota provinsi yang memiliki selisih terbesar terdapat di kota Salor dengan selisih sebesar 38,46 derajat. Sebagai ilustrasi, terdapat dua sejadah. Sejadah pertama adalah sejadah yang sudah sesuai dengan arah kiblat bumi bulat, sedangkan sejadah kedua adalah sejadah yang disesuaikan dengan arah kiblat bumi datar. Jika kita gunakan kedua sejadah ini di Banda Aceh, maka sejadah yang kedua harus dibelokkan 16,73 derajat ke kanan dari sejadah pertama. Jika kita berada di kota Salor, maka harus dibelokkan ke kanan lebih jauh lagi agar sesuai dengan arah kiblat bumi datar. Ini berarti dan mau tidak mau, arah sholatnya penganut bumi datar harus dibelokkan ke sebelah kanan dari arah sholatnya penganut bumi bulat, baik itu di masjid atau musola yang telah disesuaikan dengan posisi di daerahnya masing-masing. Dan jika selisih arah kiblat ini kita bandingkan dengan jarak pengamat di setiap provinsi ke kiblat, akan memberikan kesimpulan juga bahwa semakin jauh dari Ka'bah, maka semakin besar pula selisih arah kiblat bumi datar dan bumi bulat. Yang baru saya bahas kali ini hanya ibu kota provinsi ya, belum daerah kalian yang menonton video ini. Namun dari sini kita bisa belajar dua hal. Pertama, dua teori bentuk bumi menggunakan persamaan yang berbeda. Dan yang kedua, arah kiblat bumi lewat kedua teori akan menghasilkan arah yang berbeda pula. Dengan kata lain, jika kita memilih cara pandang yang berbeda, maka akan melewati proses yang berbeda serta hasil yang berbeda pula. Bagi muslim pengikut bumi datar, disarankan untuk tidak menggunakan aplikasi kiblat di Play Store, karena sudah dipastikan itu adalah arah kiblatnya penganut bumi bulat. Anda bisa gunakan persamaan ini, gunakan kalkulator saintifik, atau aplikasi pengolah data lainnya dalam menentukan arah kiblat. Bagi yang ingin diskusi, bisa isi di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.